Selamat pagi, salam berjumpa kembali dalam materi kita di semester 2 tahun 2021. Puji syukur kita panjatkan kita bisa melampaui dengan sehat. Materi yang ke-12 yaitu cinta kepada sesama bersama dengan Ibu Buana Ignatia Sihotang. Anak-anak yang terkasih, pembelajaran kita dalam materi ini mempunyai tujuan yang pertama, memahami bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, mencintai sesama tanpa memandang perbedaan sesuai dengan ajaran Yesus melalui perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Yang ketiga, menciptakan persaudaraan dan kerukunan dalam hidup sehari-hari sesuai dengan kehendak Allah. Anak-anak yang terkasih, alangkah baiknya kita mengawali pembelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas kehadiran sesama kami yang baik dan mengasihi kami. Sekarang kami belajar tentang sikap mencintai sesama kami. Semoga kami bisa belajar untuk semakin mencintai sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak terkasih, untuk membahas pembelajaran ini, mari kita terlebih dahulu melihat pengalaman hidup kita dalam hal mencintai dan dicintai. Yang pertama, mari kita amati apa yang sudah kita alami dan kita lakukan di dalam keluarga. Tentu antara keluarga, antar anggota keluarga pasti saling mencintai. Terutama jika anggota keluarga itu mengalami sakit, maka kita semua akan memberi perhatian, menghibur, mendoakan, dan merawat agar orang-orang yang kita kasihi itu cepat sembuh. Selain dalam keluarga, mencintai juga bersama dengan teman-teman. Misalnya, di saat teman kita sedang terjatuh, maka kita juga akan mengasihi dia dengan cara menolong dia supaya dapat terbebas dari sakitnya. Selain dengan teman dan keluarga, kita juga membantu orang-orang yang ada di sekitar kita sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya membantu masyarakat yang terkena korban bencana alam. Biasanya kita memberikan sumbangan, pakaian layak pakai, uang, obat-obatan, dan juga kepada orang-orang yang terkena banjir. Ini adalah salah satu contoh-contoh pengalaman mencintai sesama atau dicintai sesama. Anak-anak yang terkasih, jadi kebaikan orang tua, teman, dan orang lain adalah merupakan tanda kasih sebagai wujud kebaikan Tuhan. Wujud syukur atas kebaikan Tuhan yang ada pada diri kita. Untuk itu kita sudah sepantasnya melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama kita. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang dalam video inspiratif berikut ini. Mari kita simak video inspiratif berikut ini, di mana ia berbuat baik kepada sesama. Sebagai wujud kebaikan yang ia terima, ia lakukan kembali berbuat baik kepada orang lain. Total $68. I'm sorry.
Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay? When we can afford it. Last time you said that. The cake is not tasty. Let's buy something else, okay? You don't want that? Yes. I'll take it then. Okay. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I want this one. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. But I've never forgotten him. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it. I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, a kind man paid for it. He give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple. Happy birthday to you. Happy birthday. Anak-anak terkasih, setelah kita menyimak video inspiratif, gereja mengajarkan kita untuk berbelas kasih kepada sesama kita. Ada 7 karya belas kasih menurut ajaran gereja Katolik. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah memberi makan kepada yang lapar. Kedua, memberi minum kepada yang haus. 3. Memberi perlindungan kepada orang asing. 4. Memberi pakaian kepada orang yang telanjang. 5. Melawat orang sakit. 6. Mengunjungi orang yang dipenjara. 7. Menguburkan orang mati. Ini adalah ajaran-ajaran gereja tentang berbuat kasih secara jasmani. Selain ini, mari kita simak kembali bagaimana ajaran gereja mengasihi sesama tanpa memandang perbedaan baik suku, agama, budaya, dan ras. Mari kita simak dengan video perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus,
Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Setelah kita melihat, mendalami, memahami kisah orang Samaria yang murah hati, ibu memberikan pertanyaan kepada anak-anak yang harus dikerjakan. Siapa saja yang lewat di hadapan orang yang tergeletak karena dirampok itu, tentu tadi kita sudah melihat ada beberapa orang yang melewati orang yang dirampok itu. Dan yang jelas yang menolong hanya satu orang. Yaitu siapa? Yaitu adalah orang Samaria. Lalu pertanyaan yang kedua, apa alasan orang Samaria itu mau menolong orang yang dirampok itu? Apakah menurut kamu karena itu saudaranya? Atau karena itu satu suku dengannya? Atau supaya ia dipuji? Atau supaya mendapatkan imbalan? Nah, yang ketiga, mengapa kita harus menolong sesama? Tentu pasti banyak alasan yang kita lakukan ataupun yang kita miliki sehingga kita mau menolong orang lain. Yang keempat, siapakah sesamaku menurut Yesus berdasarkan kisah orang Samaria yang murah hati tadi. Lalu bagi kita, menurut kamu siapakah sesamamu itu? Apakah sesamaku itu di saat aku senang baru dia datang berteman dengan aku? Ataukah di saat aku menderita ia datang untuk menghibur aku? Yang kelima, pesan apa yang patut kita teladani dari kisah orang Samaria yang murah hati? Apa pesannya baik bagi kita? Apa contoh yang mau kita teladani dari kisah orang Samaria yang murah hati tadi? Tentu ini adalah menjadi pedoman dalam hidup kita, dalam hidup bersama dengan orang-orang yang di sekitar kita. Jadi, anak-anak,
Sesamaku adalah semua orang yang ada di sekitar kita, di mana kita menyadari bahwa semua itu adalah saudara. Memang dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati, Yesus mau mengajarkan agar kita mencintai sesama tanpa melihat perbedaan. Di mana di situ kita melihat ada seorang Yahudi, ada seorang Lewi, dan ada seorang Samaria. Namun justru orang Samaria tadi yang dianggap tidak mengenal Tuhan, tidak beragama, tidak pernah membaca kitab suci, justru dia dapat mempraktekkan kasih, cinta kasih kepada sesama tanpa melihat latar belakang. Mencintai siapapun tanpa mengharapkan imbalan, tanpa balas budi, ataupun tanpa mendapatkan pujian dari orang yang kita cintai. Orang Samaria mau menolong orang yang dirampok karena menyadari bahwa dirinya dan orang yang dirampok itu memiliki kesamaan martabat manusia di hadapan Allah. Maka kita juga harus menyadari bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah. Baik itu orang kaya, orang miskin, ataupun orang kecil maupun golongan atas. Semua manusia adalah gambar dan citra Allah. Sebagaimana kita telah dicintai oleh Tuhan, maka kita juga harus mencintai Tuhan melalui sesama kita. Jika kita mewujudkan hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari, maka terciptalah persaudaraan dan kerukunan. Persaudaraan dan kerukunan sungguh menyenangkan. Maka Tuhan pun akan senang melihat kita rukun dan bersaudara. Untuk itu teman-teman yang terkasih, menyanyikan lagu Ajarilah Kami Bahasa Cintamu sebagai lagu penutup, sekaligus sebagai doa penutup. Terima kasih. Shalom.